alur belajar bahasa Jepang buat kalian yang pengen belajar bahasa Jepang otodidak dari nol. Ya, balik lagi di video aku. Disclaimer, video ini dibuat untuk kalian yang pengen belajar bahasa Jepang secara otodidak tanpa bantuan sensei. Jadi ya, ini buat kalian yang kaum pengen belajar bahasa Jepang ya, cuma sekedar pengen belajar, atau emang pengen belajar tapi gak punya uang buat masuk ke tempat kursus atau LPK gitu, dan lain-lain. Oke, yang pertama yang paling penting dan paling utama adalah kalian harus tahu huruf bahasa Jepang. Jadi huruf bahasa Jepang itu ada 4 nih. Hiragana, katakana, kanji, sama romaji. Yang paling gampang itu romaji. Romaji itu huruf abjad biasa. Terusan ada yang paling utama yang bakal basic kalian hafalin ini, 2 ini adalah hiragana sama katakana. Ini yang wajib kalian hafal di awal. Kanji itu kapan ngapalinnya? Nanti kalau kalian udah masuk ke bab-bab pola kalimat gitu. Udah kalian hafal hiragana sama katakana dah intinya. Oke, setelah kalian hafal hiragana sama katakana nih, selanjutnya apa? Selanjutnya kalian beli yang namanya buku Minna no Nihongo. Ini kalau kalian ngikutin versi tempat kursus ya. Ini dulu aku pas di tempat kursus juga sama ngegunain bukunya buku Minna no Nihongo. Dan wajib kalian ingat, kalau misalkan kalian beli buku Minna no Nihongo, jangan yang bajakan. Karena apa? Tulisannya susah buat dibaca. Kecil-kecil. Pokoknya susah buat dimengerti, bikin kalian gak fokus belajar. Usahain beli bukunya itu yang ori. Dan biasanya tuh kan ada 2 versi nih buku Minna no Nihongo tuh. Minna no Nihongo 1 sama Minna no Nihongo 2. Itu Minna no Nihongo 1 untuk level N5, Minna no Nihongo 2 buat belajar ke level N4. Sekelas N4 lah. Kita bilang sekelas N5 sama N4 tuh belajarnya dari buku Minna no Nihongo 1 sama buku Minna no Nihongo 2. Nah, buku Minna no Nihongo ini ada versi yang bahasa Indonesianya penjelasan bunpo, terusan kayak kosakata itu ada di buku Minna no Nihongo yang bahasa Indonesianya. Terusan ada satu lagi buku yang versi bahasa Jepangnya itu biasanya isinya itu tentang soal-soal. Jadi contoh soal dan lain-lain di sana diisi itu di buku yang satunya lagi. Biasanya di sana gak ada tulisan bahasa Indonesianya gitu. Nah, pokoknya kalian kalau mau beli bukunya usahain beli yang ori. Biasanya agak mahal ya, emang agak mahal dibanding yang bajakan yang cuma 40 ribuan dan lain-lain. Tapi biasanya kalau misalkan kalian beli yang ori itu lebih worth it ya. Kalau misalkan kalian pengen beli di mana bingung carinya, di sini aja. Aku taruh nih linknya. Oke, selanjutnya pas udah punya buku Minna no Nihongo, apa yang harus aku lakuin? Yang pertama itu kalian buka bukunya, terusan kalian lihat babnya, kalian belajarnya dari bab 1 ya, ngurut. Jangan tiba-tiba ke bab belakang gitu. Jadi di bab 1 dulu, nanti buka ada kosakata di sana. Karena kalian udah hafal hiragana sama katakana, di sana kalian mulai hafalin kosakatanya sambil ditulis ya, biar kalian terbiasa nulis bahasa Jepangnya gitu. Hiragana, contohnya ada kosakata watashi yang artinya aku gitu, terusan anata, kamu gitu. Ya udah kalian hafalin aja sampai nerap di kepala kalian nih. Ya kalau misalkan kalian bingung, kalian juga bisa beli flashcard juga bisa, atau bikin flashcard sendiri bisa gitu. Itu terserah kalian lah. Nah, selanjutnya tuh ada di buku itu di bab 1 nih. Kalian masuk ke bagian pola kalimat dasar nih, yang paling dasar banget. Yang paling dasar banget. Biasanya di sana cara buat nyebutin nama kalian, terusan cara nanya nama temen, nama orang lain gitu. Di sana jelasin dalam bentuk pola kalimat yang simpel. Nah, di sini nih poin utamanya. Karena kalian belajar sendiri dan kalian baca buku yang benar-benar textbook itu, kalian ada kalanya kepala kita tuh gak ngerti. Ini maksudnya apa, kita gak ngerti. Nah, buat yang otodidak tuh harus kuat yang namanya cari referensi. Kita udah punya patokan nih, belajarnya dari buku Minna no Nihongo. Di bab ini kita harus belajar partikel wa nih, aku gak ngerti partikel wa ini apa. Nah, itu kalian harus cari tahu sampai kalian ngerti dan paham. Ya, kalau sekarang zaman internet ya, kalian mau cari di ChatGPT kayak di lewat AI apa kayak terserah. Bisa lewat di Google, di website, di YouTube, banyak pencarian. Intinya kalian gak boleh males buat cari gitu. Karena apa? Karena kalian gak disuapin sama sensei. Kalian gak ngerti bisa nanya sensei. Tapi kalau misalkan otodidak, ya kalian harus cari referensi sendiri itu intinya. Oke, itu kan cara yang pertama, yang
paling dasar lah ya gitu. Setelah itu kayak gimana ya, udah kalau misalkan kalian udah tahu nih bab 1, ya udah lanjut ke bab selanjutnya dengan cara yang sama kayak gitu. Nah terusan ngapalin kanjinya gimana dong gitu. Nah jadi kalau aku bisa ngebagi itu dalam 2 cara ya ngapalin kanji itu. Jadi kalau misalkan kalian pengen belajarnya per level kayak per N5 gitu, level N5 gitu, kalian bisa download aplikasi kayak Kanji Studi, terusan Poro Kanji yang kayak gitu. Aplikasi-aplikasi itu terus bisa belajar dari aplikasi itu per levelnya. Jadi ada levelnya N5 nih, kanjinya apa aja, sampai cara tulisnya apa aja, cara bacanya apa aja ada di sana tertulis gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen belajar versi cepetnya itu, cepet ngerti dan cepet hafal, kalian bisa ngikutin cara dari sensei aku dulu. Jadi kalau dari sensei aku dulu itu kita gak belajar gak diajarin cara nulisnya secara spesifik gitu, kayak cuma sekilas doang, tapi kita lebih ditekenin buat ngapal kosakatanya. Jadi kita tuh sistemnya belajar ngapalin dari kosakata. Kanjinya tuh dari semua kotoba, kosakata yang ada di buku Minano Nihongo itu. Misalkan di bab 1 kan ada itunya, ada kosakata, di pinggirnya tuh ada huruf kanjinya. Nah itu tuh dibikin flashcard sama sensei aku, jadi aku dites per flashcard kayak gitu dihapalinnya. Kita emang gak bisa nulis ya, secara ini kita gak bisa nulis yang yang jago banget gitu, karena emang waktunya yang dikejar gitu kan, sehari sebab gitu kan. Nah makanya tuh kita belajarnya lewat flashcard per bab gitu. Ya plus minusnya apa? Ya plusnya itu kalau misalnya kalian belajarnya per level, kalian tuh benar-benar hafal kanjinya itu bisa lebih lebih hafal gitu. Oh ini N5 kanji ini, misalkan kanji cuaca nih cara nulisnya gini, sama ini tuh apa artinya. Kalau misalkan yang kayak sensei aku tadi, ya aku cuma tahu oh ini pokoknya kanji ini tuh bentukan ini dibacanya tenki gitu, kanji ini teng sama ki tenki gitu, kayak gitu. Tapi ini plus minus ya, antara kalian mau belajar slow aja sambil memahami lebih dalam, atau yang penting bisa baca gitu. Kalau yang penting bisa baca, kalian bisa ikutin cara yang aku. Jadi belajar per kotoba, ngapalin kanjinya tuh dari kotoba-kotoba yang ada di buku Minano Nihongo gitu sekaligus. Ya emang susahnya tuh karena di per kotobanya itu, per kosakatanya itu terkadang ada kosakata yang emang levelnya udah di atas N5, N4 gitu, atau mungkin udah masuk level N3, N2an kayak gitu. Tapi ya di sana sisi bagusnya sih kita bisa baca gitu. Jadi bisa leluasa baca gitu, walaupun kita gak sepinter orang lain buat nulis kanjinya. Tapi kalau misalnya kalian yang belajar slow gitu, santai aja, aku mah belajarnya yang penting bisa dengan baik gitu, bisa belajar bahasa Jepangnya dengan baik. Nah kalian bisa belajarnya kayak gitu dengan per level gitu. Nah selanjutnya tuh udah tahu kanjinya, aku udah nentuin belajar kanjinya kayak gimana. Tapi ini kotobanya sama bunpo-nya tuh cara nerapinnya gimana gitu. Nah di buku Minano Nihongo yang satunya lagi, yang versi bahasa Jepang itu, di sana kan ada latihan-latihan soal tuh. Nah pas sudah kalian latihan soalnya, kalian bisa review ke penjelasan di YouTube, atau cari ya bisa di AI, lewat AI nanya gitu. Kalau misalkan yang ini jawabannya benar atau enggak, nanti biasanya minta dijelasin gitu bisa. Jadi ya mungkin itu aja sih dari aku, itu secara garis besarnya ya. Ya secara garis besar, hafal huruf, hafal kotoba, hafal pola kalimat gitu, pembentukan pola kalimat, sama hafal kanji. Dah, itu aja. Cokainya atau pendengarannya kalian bisa dengerin di Renshu atau latihannya yang ada di CD Minano Nihongo itu. Dah, itu aja. Bye-bye.